Pemirsa, setelah mangkir pada pemanggilan perdana pekan lalu, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli hari ini akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, pemirsa, Yasona Lawli tiba di gedung KPK, yakni sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Yasona diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat politikus PDI Perjuangan, yakni Harun Masiku. Saat ini keberadaan Harun Masiku masih misterius. Ia menjadi buronan KPK sejak awal tahun 2020 setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pada 6 Desember 2024 lalu, KPK kembali menerbitkan surat daftar pencarian orang atau DPO yang memuat 4 foto terbaru dari Harun Masiku. Lalu bagaimana pemirsa jalannya pemeriksaan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM yakni Yasona Lawli? Kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan reporter TV One ada Rizka Salsabila yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Rizka, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Yasona Lawli hari ini? Ya, Fahri dan juga pemirsa, untuk pemeriksaan dari Yasona Lawli sendiri ini memang Yasona hadir sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, yang mana Yasona sendiri langsung memasuki gedung KPK yang tanpa basa-basi dirinya hanya menyampaikan nanti, yang mana nanti setelah pemeriksaan itu berlanjut dirinya akan bersedia memberikan tanggapan ataupun keterangan setelah melakukan pemeriksaan bersama dengan penyidikan KPK. Adapun pemanggilan Yasona sendiri ini menjadi saksi dari kasus Harun Masiku, yang mana keberadaannya sendiri masih dipertanyakan ataupun masih misterius. Adapun Yasona Lawli sendiri ini merupakan mantan Menteri Hukum dan juga HAM dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam babak ini menjadikan babak terbaru dari pencarian Harun Masiku. Adapun selain Yasona Lawli, ada beberapa saksi lainnya yang sebelumnya telah dipanggil oleh KPK, yaitu seperti pengacara Simon Petrus, kemudian juga mahasiswa Hugo Ganda yang mana telah diperiksa pada Mei 2024 lalu. Tidak hanya itu, dari kader PDIP sendiri, yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga telah memenuhi panggilan pada bulan Juni yang lalu, yang mana pemeriksaan Yasona ini juga pada saat terungkapnya kasus Harun Masiku sendiri, ini Yasona sebagai kader PDIP pada saat itu dan juga menjadi ataupun menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, yang mana memiliki atau mengembang tugas yaitu bertanggung jawab terhadap perlintasan seseorang untuk keluar masuk Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang mana diketahui saat penetapan tersangka dari Harun Masiku sendiri ini diketahui berdasarkan awalnya diketahui pada kasus OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan, yaitu komisioner KPU yang diduga menerima suap oleh Harun Masiku untuk melancarkan jalannya untuk menggantikan salah satu anggota DPR dari fraksi PDIP yang pada saat itu meninggal dunia, yang mana nantinya dengan suap tersebut Harun Masiku menaik ataupun dapat menggantikannya pada periode anggota DPR terpilih 2019 sampai dengan 2024 di KPU. Adapun dari OTT tersebut diketahui Harun Masiku ini dan juga ditetapkan sebagai tersangka, yang mana hingga saat ini KPK masih mencari keberadaan Harun Masiku yang juga belum diketahui, yang mana dari untuk mengetahui hal tersebut ataupun di mana keberadaan Harun Masiku, KPK masih memanggil beberapa saksi yang ada, yaitu seperti ataupun saksi-saksi yang bisa bersangkutan dengan keberadaan Harun Masiku itu sendiri. Demikian, Fahada. Baik, terima kasih Rizka Salsabila. Dan kami ingin menanyakan Rizka, sebelumnya ini mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di gedung Bank Indonesia. Ini seperti apa update-nya pada siang ini, Rizka? Ya,
mengenai penggeledahan kantor pusat Bank Indonesia sendiri, dari KPK sendiri memang belum mengeluarkan statement lebih lanjut mengenai keberlanjutan dari penyidikan dari kasus dugaan korupsi, penyalahgunaan dana corporate social responsibility Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan, yang mana KPK sendiri ini telah melakukan penggeledahan pada Senin malam yang lalu, yaitu tepatnya pada 16 Desember 2024. Dari pihak Bank Indonesia sendiri ini telah membenarkan bahwa KPK telah melakukan penggeledahan di kantor pusatnya, kemudian juga berjanji akan bersifat kooperatif demi lancarnya proses hukum yang berjalan. Adapun dari penggeledahan tersebut ada beberapa barang bukti, yaitu seperti alat elektronik dan juga dokumen. Adapun dokumen itu tersebut termasuk dokumen berupa besaran CSR ataupun siapa saja yang menerima dana CSR tersebut. Dari Deputi Penindakan dan Eksekutif KPK sendiri, Irjen Rudi Setiawan, ini menyampaikan bahwa KPK akan mengkonfirmasi dan juga memverifikasi kepada pemilik dari dokumen ataupun orang yang bersangkutan dari barang bukti yang didapat oleh KPK. Tidak hanya itu, Rudi juga menyampaikan KPK ini tentunya membuka peluang untuk pemanggilan dari Gubernur Bank Indonesia, yaitu Peri Warjiono. Maksud kami Peri Warjio. Adapun mengenai pemanggilan Gubernur Bank Indonesia sendiri, KPK ini belum menentukan kapan dan hari apa pemanggilan tersebut akan dilakukan. Demikian. Baik, Rizka Salsabila mengabarkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Terima kasih atas laporannya.